Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetri Mandari dengan NIM H1B1-210 Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang dibimbing oleh Bapak Hatta Abdi Muhammad, SIP MIP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinasti politik, yang mana problem konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dinasti politik. Di dalam literatur ilmu politik, upaya untuk membangun pemerintahan yang demokratis sekaligus stabil dikaitkan dengan kemampuan negara untuk melakukan konsolidasi demokrasi, yaitu kemampuan suatu negara untuk survive dalam durasi yang cukup lama melalui seperangkat kelembagaan demokrasi yang dibangun. Kemudian salah satu penyebab stagnasi konsolidasi demokrasi adalah dengan tumbuh suburnya dinasti politik di Indonesia. Problem dinasti politik ini disebabkan oleh faktor memburuknya sistem ketatanegaraan, sistem partai politik, pelembagaan buruk, dan pragmatis parpol, perilaku memilih masyarakat yang buruk. Kemudian di dunia dengan tingkat demokrasi yang lebih mapan seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, untuk menjamin dinasti tidak ada, bahkan di negara gelombang 3 seperti Filipina sangat menjamur di dinasti politik. Indonesia perlu belajar dari negara-negara tersebut bahwa dinasti memungkinkan wilayah tertentu menjadi stagnan dalam konteks kesejahteraan publik dan hanya melanggengkan karakteristik privat. Kemudian, besaran angka terpapar dinasti politik. Sebelum putusan MK tahun 2005 sampai 2015, total terdapat 59 kepala daerah terpapar dinasti politik. Tahun 2015, putusan MK yang kembali melegalkan dinasti politik. Yang ketiga, total terdapat 86 kepala daerah terpapar dinasti politik pada kurun waktu 2019, 2015 sampai 2018 dan naik signifikan pada tahun 2020 dengan angka 124 calon kepala daerah yang terpapar dinasti politik pada Pilkada 2020. Kepala daerah yang terpapar dinasti politik pertahanan sebesar 22 kasus, 102 kasus untuk calon pendatang baru. Gubernur terdapat 5 orang, wakil gubernur terdapat 4 orang, dan wali kota terdapat 20 orang. Selanjutnya, kasus luar biasa parah. Kompetisi antara sesama dinasti politik dalam satu keluarga seperti di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep yang terletak di Sulawesi Selatan. Sebelumnya, kabupaten ini dipimpin oleh Samsudin Ahmad Hamid selama 2 periode berturut-turut 2010 sampai 2021. Pada Pilkada 2020 mendatang, bursa calon kepala daerah Kabupaten Pangkep banyak dihiasi oleh lingkar keluarga dari Samsudin Hamid yang sebelumnya menjabat. Kemudian, beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, calon harus jadi anggota partai politik atau sudah menjadi pengurus partai setidak-tidak 5 tahun. Kemudian, harus memiliki rekam jejak kerja di dunia publik terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan uji publik dan memberikan gambaran calon kepala daerah. Syarat pendidikan harus S2. Selanjutnya, hal-hal yang mengakibatkan munculnya dinasti politik. Yang pertama, adanya keinginan dalam diri ataupun keluarga untuk memegang kekuasaan. Yang kedua, adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. Yang ketiga, adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi.
Yang keempat, adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan model, sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi. Akibat dari politik dinasti ini, maka banyak pemimpin lokal yang menjadi politisi yang mempunyai pengaruh sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Kemudian menurut Zulkifli Mansyah, dampak negatif apabila politik dinasti diteruskan, yaitu menjadi partai sebagai mesin politik semata-mata, gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Yang kedua, adanya sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama ditutupnya kesepakatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Di dalam politik dinasti ini membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan, tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, yang dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terrealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itulah, dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Selanjutnya ada potret dinasti di Indonesia, yang dimana di Indonesia sekarang ini sejak reformasi kita menyaksikan banyaknya pemimpin terutama di daerah tampil sebagai pemimpin yang menggantikan, misalnya ayah dan ibu, saudara, paman, suami atau istri, dan sebagainya. Fenomena ini ramai disebut dengan dinasti politik, padahal berbeda dengan sistem dinasti kerajaan, sebab apa yang disebut dinasti di Indonesia ini melibatkan rakyat sebagai pemilih, dan rakyat melalui pemilihan menentukan siapa gerangan yang bakal memimpin mereka. Bahwa ada protes karena sistem pencalonan dan partai nilai tertutup karena perlunya dukungan partai-partai sebanyak 22% dari kursi DPR. Itulah hal yang biasanya yang menang kalau bupati atau gubernur sukses, rakyat mengharap melanjutkan keberhasilan itu dengan cara dilanjutkan keluarganya. Yang menang kalau bupati ataupun gubernur yang sukses, rakyat mengharap untuk melanjutkan keberhasilan itu dengan cara melanjutkan keluarga. Kalau di Indonesia, pengalihan kepemimpinan pemerintah dengan sistem demokrasi lewat pemilu. Bila keluarga bertahan, yang terpilih itu merupakan pilihan rakyat banyak. Jawabannya, kemudian praktik dinasti di negara lain, apakah pengalaman kita di tanah air ini terjadi juga di negara lain, yaitu keturunan atau keluarga dipilih secara demokratis. Di Amerika Serikat yang selalu persepsikan sebagai negara demokratis. Selanjutnya, solusi politik dinasti. Sebenarnya pemerintah bersama DPR RI sudah pernah membuat rabu-rabu dengan membuat undang-undang untuk membatasi percalonan seorang menjadi gubernur ataupun wakil wali kota. Namun, Mahkamah Konstitusi menghapus pasal larangan tersebut. Dengan hal itu membatasi hak-hak konstitusional warga negara untuk maju menjadi gubernur ataupun wakil. Sebagai negara hukum dan demokratis, kita harus tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa semua orang mempunyai hak memilih dan dipilih secara demokratis. Itu untuk memperbesar kemungkinan calon yang akan dipilih lebih demokratis, lebih baik, dan biaya calon lebih efisien.
Syarat 20% dukungan sebaiknya diperkecil menjadi 10% untuk semua tingkatan. Dengan demikian, figur-figur terbaik tiap daerah yang menggelar kontestasi pilkada akan bermuncul sehingga persaingan menjadi kandidat serta pemenang definitif pada pemilihan untuk semua level jadi lebih terbuka karena setiap warga mendapatkan kesempatan yang sama. Selanjutnya, fenomena dinasti politik dalam ranah lokal muncul seiring dengan berlakunya pemilu kada langsung pertama kali di Indonesia pada 2005 maupun implementasi otonomi daerah tahun 2021. Seiring dengan berjalannya kedua proses tersebut, sebagai wujud demokratisasi di tingkat lokal, berbagai elit bermunculan di daerah untuk mengkooptasi lazim dikenal dengan istilah mengorganisasi kekuasaan. Reorganisasi ini kembalinya pengaruh kekuasaan politik elit lokal ke dalam era demokrasi. Selama Orde Baru berkuasa, kekuasaan para elit ini dibatasi oleh pusat yang lebih cenderung pada mekanisme penegakan maupun penunjukan langsung. Hal ini yang membuat elit lokal terbelah menjadi dua, yaitu sebagai pelayanan Orde Baru sehingga menetapkan keistimewaan politik dan elit lokal menentang yang tidak menyukai kepemimpinan Orde Baru sehingga tersingkirlah dalam arena politik lokal di daerahnya. Momentum transisi dari otoritarisme menuju demokrasi yang kemudian ditandai dengan kebijakan otonomi daerah sangat dimanfaatkan oleh kedua kelompok elit untuk berkuasa secara penuh di daerahnya, baik berkontestasi untuk menjadi elit pemenang maupun bersinergi satu sama lain yang pada umumnya disatukan melalui jalur perkawinan. Maka tidaklah mengherankan kemudian otonomi daerah melahirkan adanya raja-raja kecil di daerah. Berkembangnya dinasti politik di tingkat lokal juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk cendanisasi lokal. Istilah cendanaisasi merujuk pada keluarga cendana semasa 32 tahun kepemimpinan presiden yang sangat berkuasa dalam ekonomi politik di Indonesia. Semua pos-pos kunci pemerintah dikuasai anak, menantu, kemenakan maupun kerabat lainnya sehingga kekuasaan tersebut menjadi langgeng selama 3 dekade pemerintahan. Sekianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.